Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bongkar tuntas mitos-mitos gizi yang, sering banget kita dengarkan. Semuanya ini berdasarkan insight dari ahlinya, Dr. Christopher Andrian. Jadi siap-siap ya, misahin mana yang fakta dan mana yang cuma hoax soal makanan. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya bikin banyak orang was-was. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan yang jujur agak serem ya. Siapa sih di sini yang nggak suka mulai hari dengan kopi atau teh panas? Enak banget kan rasanya, anget. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih kebiasaan ini bisa jadi bahaya? Coba deh kita lihat apa kata sains. Oke, kita masuk bagian pertama. Topiknya mungkin kedengeran agak berat nih, makanan dan resiko kanker. Eits, tenang dulu. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru biar kita makin aware dan bisa milih makanan dengan lebih bijak. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Jadi menurut penelitian, yang jadi masalah itu kalau suhunya di atas 60 derajat Celcius. Panas banget itu. Bayangin deh kalau kita sering, berulang kali, minum cairan sepanas itu. Sel-sel di tenggorokan kita bisa rusak. Nah, kerusakan yang terjadi terus-menerus ini lama-lama bisa memicu sel buat beregenerasi secara nggak normal. Dan ujung-ujungnya ningkatin risiko kanker esofagus. Jadi catat ya, kuncinya itu ada dua. Seberapa sering dan suhunya yang super panas. Bukan cuma soal minum teh hangat sesekali ya, itu beda cerita. Oke, biar lebih paham lagi soal resiko ini, kita kenalan dulu yuk sama IARC. Ini singkatan dari International Agency for Research on Cancer. Gampangnya, mereka ini tim di bawah WHO yang tugasnya kayak detektif kanker sedunia. Mereka ngumpulin bukti-bukti, terus ngeklasifikasiin berbagai zat, mana aja nih tersangka penyebab kanker dan seberapa kuat buktinya. Jadi, IARC ini punya beberapa grup. Nah, yang paling perlu kita perhatiin itu grup 1. Isinya adalah zat-zat yang udah terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Buktinya udah kuat banget, nggak bisa diganggu-gugat. Biar kebayang, rokok itu masuk di grup ini. Terus ada lagi grup 2A. Ini isinya zat-zat yang kemungkinan bisa menyebabkan kanker. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat posisi daging di sini. Daging olahan, kayak sosis, kornet, ham, itu masuknya ke grup 1. Tunggu dulu, jangan panik. Ini bukan berarti makan sosis itu sama bahayanya kayak merokok ya. Bukan. Maksudnya adalah kekuatan bukti ilmiah yang nunjukin hubungannya dengan kanker itu sama kuatnya. Paham kan bedanya? Nah, kalau daging merah biasa yang nggak diolah, kayak daging sapi atau kambing, itu masuknya ke grup 2A. Jadi, ini faktor resiko, bukan vonis mati. Terus, amannya seberapa banyak dong? Nah, rekomendasinya itu, batasi konsumsi daging merah sekitar 100-200 gram aja per minggu. Biar gampang bayanginnya, itu tuh setara sama satu porsi steak ukuran normal lah. Jadi kalau mau makan steak enak seminggu sekali, boleh banget, masih aman kok. Ternyata nggak cuma jenis makanannya loh, cara kita masak juga ngaruh banget. Jadi, cara masak yang pakai suhu tinggi banget dan kena api langsung, kayak sate yang dibakar di atas arang atau makanan yang diasap, itu bisa menghasilkan lebih banyak senyawa pemicu kanker. Sebaliknya, cara masak yang lebih kalem kayak direbus jadi sop, dipepes, dipindang, atau disemur, itu jauh lebih aman. Oke, tadi kita udah bahas apa aja yang perlu diwaspadai. Sekarang, yuk kita move on ke bagian yang lebih positif dan praktis. Gimana sih cara ngeracik piring makan yang ideal, sehat, dan seimbang buat sehari-hari? Ini dia nih, panduan visual yang super simple tapi efektif banget. Namanya piring sehat. Gini cara bayanginnya, ambil piring terus bagi dua. Setengah piring itu wajib diisi sayur dan buah. Usahain warnanya macam-macam kayak pelangi ya. Makin warna-warni makin kaya nutrisinya. Nah, sisa setengah piringnya kita bagi dua lagi buat protein dan karbohidrat kompleks. Gampang kan? Nah, ini dia konsep kuncinya. Namanya food combining. Intinya gini, apa yang kita makan barengan sama karbohidrat itu seringkali lebih penting daripada jenis karbohidratnya sendiri. Ini nih konsep yang bisa ngebalikin semua perdebatan klasik soal nasi putih lawan nasi merah. Serius? Coba lihat contoh ini. Ini ngejelasin semuanya. Sepiring nasi putih plus ayam plus sayur itu ternyata bisa lebih sehat daripada sepiring nasi merah tapi lauknya mie instan atau perkedel. Loh, kok bisa? Gini, karena protein sama serat dari lauk dan sayur itu ngebantu ngerem pelepasan gula dari nasi ke darah. Jadi gula darah kita nggak langsung melonjak drastis. Kuncinya di situ. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang, penuh banget sama salah kaprah. Apa itu? Diet. Yuk kita bongkar bareng-bareng beberapa mitos yang paling umum yang seringkali malah bahaya. Nah ini dia nih, pertanyaan sejuta umat ya kan. Diet apa sih yang paling bagus? Keto, intermittent, vegan,
Aduh, daftarnya panjang banget, dan semua orang kayaknya punya jagoan masing-masing. Jadi yang bener yang mana sih? Dan jawabannya adalah jeng jeng. Gak ada satupun diet yang paling bagus buat semua orang. Titik. Coba bayangin, diet buat atlet profesional pasti beda banget kan sama diet buat pekerja kantoran yang banyak duduk. Kuncinya itu satu, personalisasi. Apa yang cocok di teman kamu bisa jadi malah gagal total di kamu. Pasti sering dengar kan diet-diet ekstrim yang janjiin berat badan turun cepat. Nah, awalnya emang turun tuh. Tapi masalahnya, yang hilang itu bukan cuma lemak, tapi juga massa otot dan air. Tubuh kita pintar, dia langsung masuk mode hemat energi dan metabolisme jadi melambat. Terus pas kita balik makan normal lagi, boom, berat badan naik lagi, malah seringkali lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah yang namanya siklus yoyo, yang bahaya banget. Bikin metabolisme rusak dan makin susah nurunin berat badan ke depannya. Pernah dengar istilah skinny fat? Ini agak aneh ya kedengarannya. Maksudnya gini, seseorang itu dari luar kelihatan kurus, bajunya ukuran S atau XS. Tapi, ternyata persentase lemak di tubuhnya itu tinggi, sementara massa ototnya rendah banget. Ini kondisi yang menipu, karena dari luar kelihatannya sehat-sehat aja, padahal dalamannya nggak sehat. Ini resiko kesehatan yang tersembunyi. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting dari semuanya. Setelah kita ngomongin soal makanan, soal diet, ternyata kunci utamanya itu bukan di aturan-aturan yang kaku, tapi di pola pikir kita. Jadi intinya tuh ini, satu-satunya diet yang beneran berhasil buat jangka panjang adalah diet yang nggak kerasa kayak lagi diet. Harus jadi apa? Jadi gaya hidup, sesuatu yang bisa kita jalanin terus-menerus, bukan karena dipaksa, tapi karena kita beneran menikmati prosesnya. Terus apa aja kunci gaya hidup sehat itu? Pertama, personalisasi. Sesuaikan sama kebutuhan dan aktivitas kamu. Kedua, keseimbangan. Penuhi semua gizi. Jangan ada larangan yang aneh-aneh. Ketiga, konsistensi. Ya lakuin aja terus. Dan yang terakhir, ini penting banget, kenikmatan. Cari dan pilih makanan sehat yang emang kamu suka. Kita tutup sesi kali ini dengan kutipan pamungkas dari Dr. Christopher Yang. Menurut saya, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kata beliau, ngapain makan makanan yang nggak enak? Sayang kalori. Ini pengingat buat kita semua. Kalau perjalanan jadi lebih sehat, itu harusnya menyenangkan, bukan siksaan.